Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang fakir selalu butuh Allah. Wahai saudara-saudaraku yang seiman, mari terus kita menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik sesama kita hamba-hamba Allah. Doa yang baik akan selalu menyertai kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Amin ya Allah. Adalah sudah merupakan sunnatullah ataupun adat Allah bahwa menjadikan makhluknya, khususnya kita selaku bangsa manusia, terikat pada usaha, pada pekerjaan, dan pada profesi kita masing-masing. Sehingga ada sebahagian daripada kita bangsa manusia ini yang dibukakan pintu rezekinya di laut, sehingga jadilah ia sebagai nelayan. Dan ada yang dibuka pintu rezekinya di sawah, di ladang, di kebun, di toko-toko, di kantor-kantor, dan di rumah-rumah sekolah, dan di tempat-tempat yang lain. Sehingga jadilah mereka sebagai petani, sebagai pekebun, peladang, pedagang, pegawai, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tiap hari kita melihat bagaimana manusia ini beraktivitas, pergi ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan untuk mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan kepadanya, baik itu yang ada di darat, di udara, ataupun yang ada di laut. Semuanya ingin mendapatkannya untuk melanjutkan kehidupannya sehari-hari di dunia ini di dalam kesempatan hidupnya. Namun kita selaku hamba Allah yang beriman kepada adanya Allah, beriman adanya hari akhirat, jangan pernah lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah adat ini, kebiasaan ini menghijab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lupa mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal untuk kembali ke akhirat, sehingga kita mati dengan tangan kosong tanpa membuat sesuatu amal yang bisa menjadikan kita kemenangan mendapat di akhirat, mendapat kemenangan dengan mendapat surga Allah dan terbebas daripada ancaman azab neraka. Na'udzubillah. Dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah pernah berkata dalam satu kata-kata hikmatnya, al-ajibu kullul ajibi mimma yahrabu mimma la infikaka lahu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Keheranan yang paling mengherankan adalah orang-orang yang lari daripada sesuatu yang ia tidak bisa melepaskan diri daripadanya sesuatu itu. Ia butuh kepada sesuatu itu, ia lari daripada sesuatu itu dan mencari sesuatu yang ia tidak kekal bersamanya. Maka sesungguhnya yang demikian itu bukanlah mata kepalanya yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi mata hati yang ada di dalam dadanya itulah yang buta. Ia tidak bisa melihat dengan mata hatinya bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Ia tidak berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat itu dengan yang lebih baik. Lari dari sesuatu yang ia tidak bisa melepaskan diri daripada sesuatu itu. Ia butuh sesuatu itu, yaitu lari daripada panggilan Allah, lari daripada Allah, lari daripada beramal karena Allah, lari daripada agamanya, lari daripada akhiratnya. Dengan cara ia menghabiskan segala waktunya untuk mendapatkan harta kebendaan dunianya. Hidupnya hanya untuk mengumpul harta benda, pangkat dan jabatan, serta kekuasaan. Padahal amalan itu ia tidak bisa melepaskan diri. Ia butuh senantiasa kepada amal tersebut, karena ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna dan husnul khatimah.
ia menyimpan, ia mencari sesuatu yang ia tidak membawa serta sesuatu itu. Ia tidak membawa segala perbekalan yang ia simpan di dunia ini. Semuanya ia tidak bawa mati, ia tidak bawa ke akhirat. Yang dia bawa hanya amal. Namun ia lari daripada sesuatu yang ia butuhkan seperti itu. Itulah yang sangat mengherankan. Ia beriman kepada adanya hari akhirat, tapi ia menghabiskan semua waktunya untuk mendapatkan dunianya. Maka dengan demikian jelaslah bagi kita ini bahwa Allah menitipkan kita ini selaku hambanya pada hukum adatnya, pada adat kebiasaan yang dibuatnya, ataupun pada hukum kausal, yakni pada hukum sebab akibat. Maka berhati-hatilah dan waspada, jangan sampai menjadikan sebab itu dan sampai menjadikan usaha kita itu sebagai yang menjadikan kita berhasil. Jangan sampai menjadikan sebab adat ini sebagai Tuhan. Jangan sampai menjadikan usaha, pekerjaan, profesi ataupun sebab-sebab yang lain sebagaimana api menjadi sebab pada membakar, nasi menjadi sebab pada kenyang, dan air minum menjadi sebab pada menghilangkan dahaga. Jangan sampai menjadikan sebab itu sebagai Tuhan. Jangan sampai menjadikan hukum kausal ini sebagai Tuhan, sehingga tidak nampak bagi kita bahwa yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah. Ini sangat bertentangan dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan apa saja yang kamu perbuat. Jadi segala sesuatu baik kita maupun segala pekerjaan yang kita lakukan adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sekali-kali hukum kausal ini, hukum adat ini, pekerjaan ini, usaha ini, sebab ini menghijab kita daripada meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah terhijab begitu banyaknya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akibatnya adalah saat berhadapan dengan mungkar wa nakir, ketika ditanya Marrabuka, siapa Tuhanmu, tentu tidak bisa menjawab. Tentu dia akan menjawab sebab-sebab yang ia meyakini sebab itulah yang menjadikan segala sesuatunya. Dan ini akan menjadi suatu yang sangat membinasakan dan sangat berbahaya di dalam alam barzakh. Maka oleh karena itulah sekali lagi berhati-hati dan waspadalah kita dalam menjalani kehidupan ini agar kita tidak sampai merusak akidah kita, merusak keyakinan kita kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah setiap kaum muslimin, kaum muslimat, orang-orang yang beriman baik laki maupun perempuan diwajibkan untuk mempelajari pendidikan agama, baik yang berkenaan dengan akidah ataupun dengan pergaulan sesama manusia di dunia ini. Mereka semua harus dibekali dengan pendidikan agama Islam supaya mereka bisa hidup menempuh kehidupan sehari-hari di dunia ini dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, umat Islam tidak akan mampu menciptakan suatu generasi yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bila di lembaga-lembaga pendidikan, tempat di mana mereka menuntut ilmu, diajari ilmu-ilmu yang mengingkari wujudnya Allah. Bila diajari ilmu-ilmu yang menolak hak eksistensinya Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Dan bila diajari filsafat-filsafat yang mengajak mereka supaya kafir kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita sebagai orang yang beriman ini semoga menjadilah orang-orang yang cerdas dalam membagi waktu dalam kehidupan ini, waktu untuk pendidikan, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang merupakan dambaan semua orang yang pernah hidup di dunia ini.
hadanallah wa yakum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Dan jangan pernah lupa bahwa dunia dengan segala isinya akan kita tinggalkan, hanya amalan yang akan menyertai kita ke alam kubur. Amin ya Allah. Inilah obat rohani yang dapat saya sampaikan, sebagaimana juga obat jasmani yang diberikan oleh para dokter. Semoga semuanya bermanfaat dan menjadi amal jariah setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.